Nomor 6. Memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang di Indonesia ya adalah terdapat pada. Nah, kita jangan terkecoh ya teman-teman, terkadang kita sering terbalik-balik ya memahami antara undang-undang atau undang-undang dasar ya. Yang menjadi tupoksi dari sebuah lembaga negara yang membentuk undang-undang itu ada dua ya, yaitu DPR bersama dengan presiden ya. Otomatis dari opsi yang ada ya hanya terdapat DPR. Berarti jawaban yang paling tepat adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Sesuai dengan fungsi legislasi, yaitu DPR itu adalah menetapkan undang-undang bersama dengan presiden. Ya, jadi sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang kelima ya. Jadi jawabannya adalah D ya, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR. Soal nomor 7. Pemegang kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar di Indonesia adalah, nah kalau tadi kita sudah bahas undang-undang, ini kita bahas masalah undang-undang dasar ya. Berarti ya itu adalah fungsi dan wewenang dari MPR ya. Nah, satu-satunya ya yang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar ataupun mengamandemennya itu tugas dari MPR ya. Sebagaimana penjelasan, MPR itu mempunyai tugas dan wewenang. Salah satunya yang pertama adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ya, jadi ini adalah murni wawasan ya teman-teman. Artinya kita bisa menjawab kalau kita banyak membaca. Karena satu-satunya jalan untuk menambah wawasan adalah dengan cara banyak membaca dan sering latihan soal-soal TWK. Nomor 8. Hukum yang mengatur negara antara instansi dasar lainnya, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum antara negara lembaga, wilayah dan warga negara disebut hukum yang mana? Ya, di sini sudah banyak ya kata kunci negara ya. Negara lagi, kemudian ada negara lagi ya. Nah, berarti ini bisa kita sambungkan aja dengan kata kunci pada opsi ya, negara. Berarti ini jawabannya adalah hukum tata negara. Ya, gampang ya teman-teman. Tinggal kita cari kata kunci di atas, kemudian kita cocokkan dengan kata kunci yang ada di bawah. Tapi kita jelaskan sedikit mengenai hukum tata negara. Itu adalah hukum yang mengatur negara antara instansi dasar lainnya, kemudian struktur kelembagaan, kemudian pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum antara lembaga negara, wilayah dan warga negara yang lainnya. Ya, itu adalah hukum tata negara ya, definisi dari hukum tata negara. Good, jawabannya adalah E ya, hukum tata negara. Kita lanjut ke peristiwa Rengas Dengklok. Nah, sebelum saya jawab ya teman-teman, sedikit saya gambarkan peristiwa Rengas Dengklok itu ya. Peristiwa Rengas Dengklok itu adalah perbedaan antara golongan tua dan golongan muda ya. Dari memang ceritanya itu sudah pasti pilihannya itu adalah yang C ya, perbedaan antara golongan muda ya, dan golongan tua. Kenapa perbedaan pandangan? Karena terjadi vacuum of power ataupun kekuasaan yang sedang kosong karena Jepang yang sedang menjajah saat itu kembali ke kampung halamannya karena negaranya dibom atom oleh Amerika Serikat ya. Sehingga mereka semuanya berbondong-bondong kembali untuk membantu negaranya yang sedang diserang. Ya. Melihat kejadian ini, ya, golongan muda merasa ini merupakan kesempatan yang tepat untuk proklamasi ya. Tetapi golongan tua itu belum 100% setuju untuk agar segera diproklamasikan kemerdekaan karena masih banyak alat-alat kelengkapan negara yang belum ada ya. Akhirnya diambillah jalan tengah. Akhirnya keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus ya 1945 barulah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini ya. Kejadian peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi pada tanggal 16 Agustus ya 1945.
Jadi peristiwa penculikan Soekarno-Hatta ini tidak terlepas dari para tokoh yang terlibat di dalamnya, yang dibagi menjadi golongan. Terdapat 2 golongan ya, yaitu golongan tua dan golongan muda. Ya, ini kata kunci dari pembahasan. Kemudian peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus tahun 1945. Peristiwa ini dikenal karena penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan muda untuk tujuan segera melaksanakan proklamasi. Golongan muda tersebut adalah Wikana, Soekarni, Heru Saleh, Asmar Hadi, Subadio, Sayuti Malik, dan lainnya ya. Mereka ingin segera melaksanakan proklamasi ya. Kemudian Soekarno-Hatta ini dijemput oleh Muhammad Yamin ya. Nah, jadi tidak terjadi yang namanya penculikan yang terlalu lama. Akhirnya diambil jalan tengah ya. Keesokan harinya barulah diproklamasikan yang namanya proklamasi. Jadi jawabannya adalah C ya. Perbedaan antara golongan muda dan golongan tua. Soal nomor 10. Eros merupakan seorang musisi yang memiliki studio pribadi di dalam rumah dan memiliki tetangga yang berbeda agama ya. Eros seorang muslim dan tetangganya beragama Hindu. Hari ini tetangga Eros akan merayakan hari raya Nyepi. Eros merespon hal tersebut dengan tidak memainkan alat musik tersebut yang bisa mengganggu berlangsungnya hari raya Nyepi untuk sementara waktu. Hal ini merupakan pengamalan sila yang keberapa? Ya, kalau kita cari kata kunci di sini ya, kita langsung menuju yang namanya tidak mengganggu ya. Dengan cara respon Eros adalah tidak memainkan alat musik ya, agar tidak mengganggu. Berarti sini ada sikap saling menghormati dalam kegiatan peribadatan ataupun saling bertoleransi antar umat beragama. Tentunya ini sesuai dengan pengamalan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita samakan dengan butir-butir Pancasila, ya itu menyinggung butir yang ketiga, ya. Kemudian masalah peribadatan ya. Yang keempat juga ya. Kemudian yang paling tepat sebenarnya itu adalah yang 7 ya. 7 juga ya, artinya mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah ya, karena hari raya Nyepi itu merupakan ibadah dari umat Hindu ya, yang dihormati oleh Eros dengan tidak memainkan alat musik. Jadi itu saja teman-teman penjelasan dari tes wawasan kebangsaan ya, berdasarkan field report dari teman-teman ya yang sudah selesai ujian SKD. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ya, kami dari tim Siap Dinas, berguna bagi teman-teman sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya, agar teman-teman sekalian bisa gunakan video ini untuk modal dalam membaca ataupun menjawab soal SKD. Terima kasih.